harus mengambil uang. Ya, selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Warna Melati Channel, saya Pak Agus, reporter Medan Expos, melaporkan dari lingkungan 3, Kelurahan Bandar Utama, Kota Tebing Tinggi. Tepatnya hari ini, Senin 7 Oktober 2024. Ya, kita akan meliput tentang kampanye calon wali kota Tebing Tinggi Bapak Basarudin ya, bersama Ibu Erlis Aprianti ya, di Pilkada 27 November 2024 yang saat ini masih dalam suasana kampanye. Kemana lagi? 50 hari lagi loh. Sudahlah besar biayanya. Kesempatan itu juga ya, ini datang sekali 5 kita akan tahun. Sekali lagi mendengarkan kami mengajak kita semuanya, ayo betul-betul kita memanfaatkan kesempatan ini. Calon wali kota Tebing Tinggi Bapak Basarudin SHMH pada masyarakat lingkungan 3 Kelurahan Bandar siapa Utama yang akan menjadi pemimpin kita 5 tahun ke depan. Harapan kita pasti seperti itu, tapi kadang-kadang yang terjadi malah sebaliknya. Yang kita dapat bukan pemimpin seperti yang kita harapkan, karena dasar memilih kita juga bukan karena kompetensinya orang yang kita pilih. Apa yang kita dapat terkadang ini, kita memang betul-betul mau mencari pemimpin yang berkualitas, tapi di atas itu juga ada yang harus kita jaga, kerukunan kita berlingkungan. Kerukunan kita di kampung kita ini harus kita jaga. Jangan saling memfitnah, jangan saling buruk-burukkan satu sama lain. Gak perlu kita buruk-burukkan pasangan lain biar terlihat bagus pasangan yang kita dukung. Jangan usil-usil kali tangan kita, mentang-mentang bukan Basarudin atau bukan yang lain pasangan yang dukung, usil tangan kita merusak alat-alat kampanyenya. Jangan. Kita jaga kampung kita ini harus tetap rukun. Pilkada ini adalah pesta demokrasi. Namanya pesta, kita harus riang gembira, bukan malah cakar-cakaran. Yang punya media sosial, hati-hati. Kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Ya, ada berita-berita hoax, jangan cepat kali dibagi-bagikan. Kalau kali bagikan ke grup sana, ke grup sini, jangan. Sepakat kita, itu kesepakatan kita yang kedua, kita jaga kampung kita ini tetap kondusif, pemilunya berjalan dengan damai. Oke, sepakat? Alhamdulillah. Yang ketiga, karena di hadapan kita ini sudah ada juga spanduknya, Basarudin Nasution Hajjah Erlis Aprianti. Alhamdulillah kami sudah mendaftarkan diri di KPU pada tanggal 29 Agustus yang lalu. Setelah mendaftar, resmilah kami namanya calon wali kota dan wakil wali kota. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami memohon doa dan dukungan dari orang-orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu kami sekalian yang berhadir. Senyap Bang Ucok. Ya. Mohon dukungan ya Bu. Ya, harus gitu rupanya ya. Awak yang salah rupanya. Ya. Yang pertama mohon doa lah. Ya, mohon doa. Yang kedua, mohon dukungannya. Dukungannya kasih ke nomor 2. Ya. Yang pertama doa, yang kedua dukungan.
Tegas nomor 2. Ya. Wakilnya perempuan, Hajah Erlis Aprianti. Ada orang awak sini? Aprianti. Banyak yang nanya, kenapa wakil bapak perempuan? Tuan, kenapa wakilnya perempuan? Aku bilang, karena cuman aku yang percaya sama perempuan. Iya kan? Yang lain nggak ada, cuman kita wakilnya perempuan. Artinya cuman kita yang percaya. Sederhananya kita jawab bahwa tebing tinggi ini pernah dipimpin oleh wali kota perempuan, namanya Bu Rohani Darus, sekitar 20 tahun yang lalu. Beliau itu wali kota perempuan pertama di Indonesia. Tebing tinggi mencatat sejarah itu. Pada waktu beliau memimpin tebing tinggi, berbagai macam referensi yang kita dengarkan bahwa tebing tinggi ini menjadi kota yang bersih. Dulu dapat piala Adipura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan nama saya Mayuni Arahap. bagian dialog saya interaktif mempertanyakan dengan jualan di Pasar Sakti. Bapak Kan semalam calon ada wali kota Tebing Tinggi Bapak Basarudin dari isu-isu Pasar Sakti warga kan itu mau masyarakat digusur. Jadi lingkungan saya 3 mohon sama Bapak Basarudin Kelurahan Bandar Utama. apa namanya, pencerahannya atau kayak mana solusinya, kalau apa benar kayak mananya tentang Pasar Sakti kami. Saya ucapkan terima kasih. Ada satu lagi biar sekaligus dijawab sama Pak Basarudin. Ada? Ibu bapak sekalian? Tidak ada? Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaannya sederhana, jawabnya pening awak. Ya, Pasar Sakti sebetulnya permasalahannya ini permasalahan di ranah yudikatif. Yang mengelola pemerintahan ini namanya ada eksekutif. Eksekutif itulah pemerintah kota, itulah wali kota. Legislatif itu namanya anggota DPRD. Yudikatif ini itulah dia pengadilan. Masalah Pasar Gambir telah putus sampai kasasi di Mahkamah Agung bahwa Pasar Gambir itu ada yang punya. Pasar Sakti ini. Apa yang harus langkah diambil oleh pemerintah kota? Kehadiran pemerintah kota adalah harus memastikan tidak ada satupun warganya yang terlantar oleh penyebab apapun. Kalau seandainya yudikatif memutuskan itu harus pindah, pemerintah kota harus bertanggung jawab untuk memberikan tempat dan penghidupan yang lebih baik bagi warganya. Tetapi pun seperti itu, kita belum sampai ke ranah eksekutif. Kalau takdir Tuhan kita sampai di sana, tentunya pemerintah kota menjadi garda terdepan untuk memperhatikan warganya, termasuk juga pedagang Pasar Sakti. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Panjang kali kita jelaskan, nanti berandai-andai. Tapi kehadiran pemerintah daerah tidak boleh menelantarkan siapapun. Kalau memang masih ada jalan keluar, masih ada upaya hukum yang harus kita lakukan supaya itu dapat dipertahankan dengan cara apapun, dengan biaya apapun, itu harus dilakukan pemerintah daerah. Itu komitmen kami. Tidak memuaskan pastinya, tapi itulah faktanya, kecuali ini ranahnya eksekutif. Misalnya gara-gara itu biar lebih indah, pemerintah daerah lalu menggusur. Itu mungkin boleh kita menyatakan yang pasti apa yang harus kita lakukan.
Mungkin banyak juga pedagang masuk ke kita, pedagang yang seputaran Tanah Lapang hadir, pedagang di tempat lain hadir, meminta komitmen kita kalau seandainya terpilih menjadi wali kota. Kita hanya berkomitmen satu, bahwa tidak ada kebijakan yang diambil tanpa melalui musyawarah dan mufakat dengan para pedagangnya. Artinya tidak ada relokasi ataupun penggusuran secara paksa. Kalaupun mau bergeser, itu adalah atas dasar kesepakatan bersama, dan gesernya itu juga bukan dalam rangka memiskinkan orang, tapi menggeserkannya dalam rangka mensejahterakan para pedagangnya. Itu mungkin jawaban kami, mudah-mudahan bisa kita pahami, karena ini ranahnya yudikatif, putusan pengadilan sampai di tingkat kasasi hari ini. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang juga itu pendapat dan yang bisa Bapak kasih penerangan buat kami, dan memang agak rasa mengecewakan juga. Tapi semoga Bapak bisa menang di pemilihan ini. Untuk yang nomor 2 Bapak Basarudin, kami mengharapkan itu pajak itu kami tetap bertahan. Bagaimana caranya Bapak yang lebih mengerti bagaimana caranya kami harus bertahan di situ, Pak. Soalnya kami sudah melihat juga bakalan kami mau digeser ini dari tahun ke tahun, tidak sesuai dengan harapan kami. Jadi ini semoga Bapak bisa memenangkan ini wali kota Tebing Tinggi, biar kami tetap bertahan. Bagaimana caranya Bapak untuk mempertahankan kami para pedagang yang ada di Pasar Sakti? Terima kasih. Hidup 02. Hidup 02. Oke dah. Tebing Tinggi ini anak boru. Anak boru itu tugasnya jadi pelayan. Jadi kami berkomitmen akan menjadi pelayan dari seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi, Parhobas. Jadi intinya kami harus menjadi garda terdepan untuk mempertahankan pedagang kita, ya. Tapi yang kita lawan ini, kami ngapain kita manis-manis, ini cerita kita real. Yang kita lawan ini adalah ranahnya lain, lembaganya lain. Tapi nanti kita harus menjadi garda terdepan untuk berada di pihak para pedagang. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Pak, supaya nyaman anak-anak cucu kita. Kemarin Pak, kasihan. Itulah harapan saya sama Pak kalau jadi wali kota, Pak. Itu yang saya harapkan, Pak. Semoga kampung kami nyaman, Pak. Alhamdulillah kalau bisa Bapak jadi wali kota. Kami sudah pernah diamanahkan menjadi anggota DPRD di Tebing Tinggi. 5 tahun menjadi anggota, 5 tahun menjadi ketua DPRD. Tapi tugas DPRD itu bercakap. Ibu cakapkan ke kami, lalu kami cakapkan minta tolong ke wali kota dan di bawahnya. Nanti awak cakapkan 10, 8 ditolaknya, 2 diterimanya. Kenapa begitu? Karena pulpennya di tangan dia. Jadi sekarang pulpennya yang harus kita ambil untuk menandatangani itu semuanya. Tagih janji kami nanti. Jalan, juga masalah bagaimana biar nyaman kita di lingkungan-lingkungan kita. Ya Bu? Ya. Bantu coblos 02. Ya, kita jadikan dulu barang ini, ya kan? Ya. Hah? Haja Erlis menang. Oke, udah ngerti? Kita mulai. Basarudin, Haja Erlis, Basarudin, Haja Erlis, 02. Makasih. Naluri memimpin seorang laki-laki, kita juga akan memimpin Tebing Tinggi ini
dengan naluri seorang perempuan. Bukan hanya kita berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi kita juga berkomitmen menjadikan Tebing Tinggi ini kembali menjadi kota yang bersih, kota yang cantik, kota yang nyaman untuk ditinggali dan untuk tempat berusaha. Perempuan pasti lebih paham perempuan. Perempuan juga sensitif. Dia akan sensitif kalau harga cabai naik, harga beras naik, harga minyak makan naik, skincare. Kalau skincare bapak-bapak yang sensitif. Ya. Insya Allah kita sudah berkomitmen untuk itu. Mohon sekali lagi, mohon kami doa serta dukungannya. Udah keberapa, Bu? 3, 4 terakhir. Kami rasa itu aja lah ya, Bu. Karena sudah sore juga, iya kan? Yang jelasnya kita sudah berkomitmen tentang beberapa. Yang pertama, kita akan beramai-ramai ke TPS dan kita mendasarkan pilihan kita dengan hati nurani kita. Yang kedua, kita harus menjaga kampung kita ini tetap kondusif, tetap nyaman. Jangan gara-gara pilkada kita begaduh sana sini. Yang ketiga, kami juga mohon doa serta dukungan dari ibu-ibu, orang-orang tua kami. Satu hal yang bisa kami janjikan, di depan sini juga menuju Tebing Tinggi santun. Santun ini tagline kita. Bukan hanya sekedar singkatan, ini sebetulnya singkatan. Tapi bukan sekedar singkatan, kita juga mau menjadikan Tebing Tinggi ini memang kota yang santun. Orangnya juga santun, orangnya ramah, orangnya ada adab, ada etika. Itu yang kita harapkan. Tapi ini singkatan, S-nya adalah sejahtera terkait dengan perekonomian hari ini. Kita berkomitmen untuk menjadikan Tebing Tinggi ini lebih sejahtera. Amanah juga seperti itu, terkait dengan pengelolaan pemerintahan kita. Bukan hanya kita harapkan orang-orangnya jujur, tetapi juga kita membangun sistem pengelolaan pemerintahan yang meminimalisir orang atau kita atau siapapun pengelola pemerintahan inti untuk berbuat kecurangan. Nyaman terkait dengan pembangunan infrastruktur kita. Kalau jalan begini pasti tak nyaman. Seperti yang disampaikan Bapak tokoh masyarakat tadi, mengajak kami ke tempat ini, tempat yang tidak istimewa. Kami memang suka berkunjung ke tempat yang tidak istimewa. Insya Allah kalau duduk akan kami buat ini menjadi istimewa. Kalau ke Pondok Baglen mana ada PR-nya ya kan? Makan, jalannya bagus. Inilah calon-calon tuh harus ke tempat-tempat yang gini. Biar tahu dia PR-nya nanti kalau sudah duduk. Itu nyaman. Nyaman ini terkait juga dengan kondisi kita yang hari ini peredaran narkoba, macam-macam masalah kita di lingkungan kita yang membuat kita tidak nyaman. Tanggap ini responsif, cepat semua urusan. Kalau kita ke rumah sakit tak perlu nelpon anggota DPR lagi baru dilayani. Kalau ke kantor lurah cepat surat-surat selesai. Kantor camat pun seperti itu, capil pun seperti itu, BPJS-nya pun seperti itu. Harus responsif dia. Unggul terkait dengan pembangunan sumber daya manusianya. Baik sumber daya manusia yang terkait dengan anak-anak dan cucu kita yang hari ini akan menjadi generasi-generasi penerus kita, juga terkait dengan
daya saing yang harus dimiliki oleh orang-orang tua kita yang pengelola UMKM dan usahawan. Nasionalis adalah tentang cara pandang kita untuk mempertahankan NKRI ini, untuk mempertahankan keutuhan masyarakat di balik keberagaman kita hari ini, berbeda suku, berbeda agama, berbeda golongan. Kita harus satu persepsi bahwa keberagaman ini atau tetap bertahan dalam kebinekaan, yaitu NKRI. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Kami juga memohon maaf tidak bisa membersamai kegiatan ini sampai akhir karena ada acara kami di Pantai Keladi sore hari ini juga. Doa kami setelah pulang kita dari sini, orang-orang tua kami semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kami, salam hangat kami dari pasangan Basarudin Nasution dengan Hajjah Erlis Aprianti kepada keluarga kita yang di rumah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kami bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pemaparan kampanye calon Wali Kota Tebing Tinggi Bapak Basarudin SHMK bersama Ibu Aprianti di kesempatan yang berbahagia. Demikianlah acara yang telah kita sampaikan sampai Pak Basarudin. Demikian kami laporkan dari lingkungan 3 Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi tercinta. Terima kasih. Ya, warga masyarakat Kota Tebing Tinggi di Kelurahan Bandar Utama antusias menyambut, mendukung dan memperjuangkan Bapak calon Wali Kota Tebing Tinggi, Bapak Basarudin dan Ibu Erlis Aprianti sebagai Wakil Wali Kota di Pilkada 27 November 2024. Semoga menjadi pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Kami perbuatan semua serangan,